Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun kegiatan pembelajaran melalui e-learning Simari. Baik, langkah pertamanya yaitu kita login dulu ke akun Simari kita. Nah, setelah masuk, kita akses e-learning. Dan pilih mata kuliah yang akan kita isi pelajarannya. Jangan lupa turn editing on. Kemudian kita edit pertemuan yang akan kita isi. Baik, kita beri nama dulu di sini sesuai dengan. Kemudian biasanya saya hide dulu selama saya mengedit pertemuan tersebut. Nah, sekarang kita edit topik. Di sini di summary bisa kita gunakan sebagai tempat untuk membuat sapaan untuk membuka perkuliahan seperti itu ya. Jadi baik, misalnya ini adalah kalimat sapaan pembuka kita untuk memulai perkuliahan hari atau materi itu. Ini bisa Anda, Bapak Ibu, kok edit-edit gitu ya. Bisa misalnya ini mau diboldkan bagian materi yang akan dibahas. Kemudian ditambahkan di sini juga ada editing bentuk lain dengan mengubah heading. Kalau mengubah heading ini nanti akan berubah juga font dan warnanya biasanya seperti itu. Jadi misalnya ini bagian ini akan diubah. Bisa kita coba dengan heading yang ini. Nah, nanti kita akan lihat tampilannya seperti apa. Nah, jadi dalam bagian summary ini bisa Bapak Ibu isi dengan seperti apa ketika Bapak Ibu mengisi dalam perkuliahan pada umumnya gitu, seperti berbicara langsung kepada mahasiswa dan menceritakan juga bagaimana skenario pembelajaran hari ini. Misalnya di sini saya menuliskan bahwa pembelajaran akan dimulai dengan menyimak video terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi kelas, dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Setelah mengedit bagian ini, save change. Kemudian untuk menyematkan atau mengembed video maupun bahan tayang, klik add an activity or resource. Kemudian kita tambahkan di sini label. Baik, untuk label sendiri, misalnya Bapak Ibu ada video YouTube gitu yang akan diembedkan atau disematkan di e-learning. Bapak Ibu tinggal cari videonya seperti ini ya. Kemudian kita klik share. Di sini klik embed. Ini semua kita copy link embednya. Kemudian kita kembali ke label tadi. Silakan Bapak Ibu klik tombol di ujung kiri atas sini. Kemudian klik tombol edit HTML source. Paste embed dari YouTube. Kemudian di sini bisa dilihat ada ukuran frame-nya 560x315 gitu ya. Ini bisa disesuaikan jika misalnya dirasa terlalu besar bisa diubah width dengan height-nya. Tapi kita pakai yang ini saja dulu, kemudian kita update. Nah, di sini ada preview-nya gitu ya. Video pembelajaran yang akan kita pasang. Kemudian save and return to course. Baik. Nah, jika ingin menambahkan bahan yang lain, misalnya bahan tayang berupa PPT, Bapak Ibu bisa mengambil bahan tayang itu dari Drive gitu ya. Misalnya belum ada di Drive, silahkan diupload ke Drive. Nah, bahan tayang berupa PPT ini kita buka dulu dengan Google Slides. Baik, kita tunggu sampai terbuka semua. Nah, sebelum kita nanti sematkan ke sana, silahkan diperiksa dulu PPT-nya, karena terkadang kalau misalnya kita mengeditnya dengan Office PowerPoint gitu, kemudian dibuka dengan Google Slides, ini akan ada beberapa perubahan, misalnya begini, seperti ini Bapak Ibu. Dan terutama kita yang menggunakan equation, matematika gitu ya,
dia akan berubah menjadi gambar seperti ini. Nah, jadi biasanya akan saya edit lebih dulu. Ini tidak apa, diklik continue editing. Kemudian dirapikan saja, misalnya ada ketikan-ketikan yang sepertinya berubah gitu dari bentuk awal. Nah, ini juga asalnya kan teks, tapi di antara teks itu ada equation sehingga keseluruhan terubah menjadi gambar. Seperti ini. Kita cek satu persatu. Baik, jika dirasa sudah layak untuk dipublish, maka di sini Bapak Ibu klik File, Publish to the Web, klik Embed, kemudian klik Publish. Silahkan di OK jika ada peringatan seperti itu. Kemudian kita copy, klik kanan copy, dan kita kembali ke Simari kita. Cara menambahkannya sama seperti kita menambahkan video, add an activity or resource, kemudian label. Kita klik di bagian sini, edit HTML-nya. Kita paste yang dari Google Slide tadi, kemudian update. Oke, di sini ada preview-nya. Dan kita save and return to course. Nah, baik Bapak Ibu bisa dilihat di sini ukurannya berbeda gitu ya antara video dengan yang bahan tayangnya. Nah, untuk menyesuaikan ukuran ini bisa kita edit setting. Kita kembali ke seperti kita menginput labelnya tadi, klik lagi edit HTML-nya. Nah, di sini di ukuran width-nya kan 960, height-nya 569. Yang sering saya gunakan ukurannya adalah 500-300. Jadi ukurannya tidak akan jauh berbeda dengan video YouTube tadi. Tentu saja ini kembali ke preferensi Bapak Ibu gitu ya, lebih menyukai seperti apa ukurannya. Tapi nanti juga ketika mahasiswa melihat entah itu melalui PC ataupun melalui HP, mereka bisa saja membacanya melalui tombol full screen ini. Nah, jadi PPT kita ini tidak berupa file yang kita upload, entah itu dalam bentuk file PDF ataupun PPT, tapi dalam bahan tayang seperti ini. Nah, kelebihan dari bahan tayang ini adalah ketika mahasiswa ingin memahami atau membaca kembali bahan tayang yang telah kita buat, maka mereka perlu mengakses Simari seperti itu. Jadi, untuk aktivitas di Simarinya sendiri akan lebih meningkat seperti itu. Jadi, tidak sekali akses kemudian upload. Nah, di sini juga tetap ada itu ya, ininya apa? Di sini tetap ada animasinya seperti itu. Seperti ini tetap ada. Seperti hanya dalam bahan tayang yang kita susun. Baik, demikian tadi. Jadi seperti ini contoh untuk menempelkan bahan tayang dan video. Nah, ini kan masih di hide, hidden from students. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau setting topik ini tampil sesuai dengan atau muncul sesuai dengan jadwal kita klik di sini tadi. Maaf, saya ulangi. Di bagian atas, paling atas, edit topik. Kemudian klik bagian bawah restrict access. Kita tambahkan di sini add restriction. Pilih yang date. Jadi kita akan men-setting misalnya tanggal 2 Desember baru bisa diakses pukul 10:05. Seperti ini. Cukup setting seperti itu, maka kita save change. Hidden-nya kita hilangkan jadi show topic, tapi dia tetap restrict gitu ya. Jadi baru akan bisa dibuka ketika sudah waktunya. Nah, ini di bawahnya yang bahan tayangan dan video juga jangan lupa Bapak Ibu untuk di-show seperti itu ya. Tapi dia tetap masih belum bisa diakses oleh mahasiswa kecuali waktunya sudah sesuai. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah disetting seperti ini, maka sudah selesai persiapan kita untuk pembelajaran di hari atau di pertemuan tersebut. Demikian video tutorial dari saya.
Mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.